Sang Dewa Budo, sudah bertahta di Gunung Kamulo, dan berjuluk Sri Paduka Maharaja Dewa Budo. Pada tahun yang ke-9, mereka berpindah ke puncak Argo Dumilah, di Gunung Lawu. Di tahun ketiga, di Gunung Dumilah itu, terlihatlah oleh Sri Paduka, ada berkas sinar yang gemilang, menyorot dari sebuah arah. Sinar itu membawa langkah Sri Paduka, untuk melihat apa sebenarnya yang terjadi di situ. Benarlah dugaan Sang Prabu, bahwa di situ ada makhluk yang sedang bertapa, yang berwujud raksasa. Ditanyalah olehnya, siapa namanya, dan Sang Tapa mengaku dirinya sebagai Sang Begawan Danu. Ia mengatakan, bahwa dirinya berharap, ingin untuk bisa menjadi dewa. Permintaan itu dituruti, dan diajaknya Resi Danu ke Junggring Saloko, dan jadilah Sang Begawan Danu, menjadi dewa seperti yang ia idamkan. Kocap, ada seorang raja raksasa, anak dari Resi Danu, yang bertahta di Gunung Gubarjo. Dialah yang bergelar Prabu Danu. Nunggak Semi nama ayahnya. Ia mempunyai laskar yang sangat banyak, dan sentononya juga tak terhitung jumlahnya. Ia mendengar kabar samar-samar, bahwa orang tuanya telah sirna oleh Batara Guru. Maka, ia bermaksud untuk menyerang Kadawatan. Dan, kini ia telah bersiap, mengumpulkan para diyung. Ketika sudah siap dengan wadya bolonya, berangkatlah mereka, naik ke Junggring Saloko. Diceritakan dengan singkat, perjalanan mereka, sudah sampai di kaki Gunung Mahendro. Gelar perang telah disusun, dan seluruh senjata sudah dihunus. Sementara itu, di kahyangan Junggring Saloko, gerakan para diyuk telah diketahui. Kemarahan Batara Guru meledak, dan ia segera menyiapkan seluruh laskar Durandoro. Dengan kesiapan senjata, yang juga sudah terhunus, para Dewata menuruni gunung. Di kaki bukit itu, Prabu Danu dengan berani mati, menghadang serangan para Dewata. Perang berkecamuk. Prabu Danu beroda di barisan depan, mengamuk mengerikan. Perang yang berlangsung berhari-hari lamanya, hingga akhirnya para dewa merasakan, bahwa kekuatan mereka, tidak dapat menahan amuk Prabu Danu. Jadilah mereka mundur, menyelamatkan diri. Resi Danu yang melihat, ternyata musuh yang menyerbu kahyangan adalah anaknya sendiri, segera menghampiri Prabu Danu. Saat itu juga, Prabu Danu melihat ayahnya. Seketika, kemarahan Prabu Danu mereda. Keterangan diberikan oleh Resi Danu kepada anaknya, mengapa ia ada di kahyangan. Ia menceritakan, bahwa dirinya diangkat oleh Jawata, dan diberikan kemuliaan. Sudah jelas permasalahannya. Dengan sukacita, Prabu Danu membubarkan pasukannya, dan kembali ke negaranya, Guel Bojro. Tetapi, ada dua raksasa bersaudara, yang tidak mau pulang. Mereka adalah anak dari Begawan Gopatono dan Gyah Matri, seorang anak dari Sang Hyang Triyotro. Dialah yang bernama Cingkoro Bolo, dan adiknya, Bolowpoto. Keduanya memohon, untuk diterima oleh Sang Girinoto, sebagai dewa. Diberikanlah jabatan, keduanya menjadi penjaga kasuargan, dan diangkat derajatnya sebagai dewa. Mereka berdua menerima tugas itu, dengan perasaan yang sangat bahagia. Sudah sekian lama, Sang Maharaja Dewa Budo berkahyangan di Argo Dumilah. Maka, ia kemudian merasa, dirinya harus kembali ke Tanah Hindi. Dengan kepulangannya ke Tanah Hindi, anak-anaknya diperintahkan, untuk merajai tempat-tempat di Tanah Jawa. Para putra menyetujui. Mereka ngejawantah dalam berkuasa, dan memencar masing-masing, di tempat yang dituju.
Batara Sambu bergelar, Sang Maharaja Maldawa Medang Prawo, dan berkerajaan di kaki Gunung Raja Basah, yang terletak di tanah Sumatera. Kemudian, Sang Hyang Brahmo, berkerajaan di Medanggili, dengan nama, Sang Maharaja Sunda. Batara Endra, berkedudukan di Medanggono, yang ada di kaki Gunung Mahameru, dengan jejuluk Sang Raja Sokro. Sedangkan, Sang Hyang Wisnu bergelar, Maharaja Suman, dan berkedudukan di Medangpuro, yang ada di kaki Gunung Gede, di Tanah Tegal. Batara Bayu berjuluk, Maharaja Bima, berkedudukan di negara Medanggoro, di kaki Gunung Karang, wilayah Bali. Demikianlah, mereka para dewa, sudah memencar saling mempunyai kekuasaan sendiri-sendiri. Mereka pada tingkatannya sebagai mitra, tidak ada yang lebih tinggi, dan sebaliknya. Tahun itu, ditengarai dengan Sandi Sangkolo, Ponco Resi Rojo Bomo, yang bila diangkakan, ditulis tahun 175 Saka. Mereka sudah menata agamanya sendiri-sendiri, sebagai kepercayaan di tanah Jawa. Semua rakyat, bersikap tunduk menghormat kepada pimpinannya. Suasana damai, mengundang para dewa lainnya, untuk datang berduyun-duyun ke Pulau Jawa. Mereka adalah, Sang Resi Otrokeloso. Ia datang ke negara Medangprawo, dan diwisuda sebagai patih. Lainnya adalah, Resi Giasto Sumiwi, yang datang ke negara Medanggili, dan diwisuda menjadi Mantri Muko. Juga dengan, Resi Prawo, yang datang ke negara Medanggono, dan dijadikan Mantri Werdo. Lain lagi dengan, Resi Bomo, dan Resi Bono. Mereka berdua datang ke Medanggoro, dan diangkat sebagai patih. Juga, Resi Kosoro, yang datang ke Medangpuro, mengabdi kepada Sang Hyang Suman, dan juga diangkat sebagai patih. Diceritakan, di negara Medanggili, negara ini, kedatangan Raja Raksasa dari Ngalengko, yang bernama, Heryoko Kasipu. Ia dibantu oleh Raja Raksasa juga, yang bernama, Heryono Werko. Mereka berdua sebenarnya masih bersaudara, dan mereka datang dengan bala tentara, yang tidak terhitung jumlahnya. Raja Sundo, meminta para saudaranya dari luar Medanggili, untuk datang membantu. Maka, perang di Medanggili makin berkecamuk hebat, tetapi terlihat akhirnya, bahwa wagio manusia terpukul mundur. Adalah seekor burung Garuda, tunggangan Batara Wisnu, yang bernama Briawan, diutus oleh Batara Wisnu, untuk maju ke dalam kancah peperangan. Burung itu segera terbang, mengepak sayap lebar, seperti mendung melayang di angkasa. Pasukan raksasa merasa, bahwa mereka terganggu penglihatannya, oleh sayap burung yang menimbulkan kegelapan. Rusaklah barisan rasekso, tersabet oleh sayap burung yang mengepak, bagaikan pedang mengenai para wagio raksasa. Ada juga yang mati, terkena patukan paruh, dengan darah yang menyembur dari luka-luka mereka. Melihat kerusakan yang terjadi pada pasukannya, Prabu Heryono Werko maju, menandingi amukan sang burung. Tetandingan Prabu Werko dan sang Briawan, segera terjadi dengan hebatnya. Keduanya saling mendesak, terlihat mereka kekuatannya berimbang. Tetapi yang terjadi kemudian, sang Briawan terdesak, dan kedua sayapnya ditangkap, dan diringkus menjadi satu. Batara Wisnu, yang kini bergelar Prabu Suman, waspada. Ia segera bertindak, menolong Briawan. Ia berubah menjadi seekor singa putih, yang sangat besar. Singa maju ke arah pertempuran, dengan suaranya yang menggelegar. Dengan perbawa angin ribut menyertai aumannya, ayunan tubuh singa putih,
menyambar kedua raja raksasa, yang maju bersama dengan buasnya. Tidak lama pertempuran berakhir, dengan tumbangnya kedua raja raksasa. Para raja raksasa itu mati. Ternyata, pertempuran belum selesai, sebab masih ada yang berani maju ke peperangan. Dialah raksasa andalan kedua raja yang telah tewas. Andalan itu bernama Sang Banjaran Jali. Ia langsung maju merangsek menyerang Macan Putih. Tetapi, ternyata Banjaran Jali juga tidak mampu mengalahkan Singa Putih itu, dan menyerah kalah. Banjaran Jali menjadi tawanan Sang Wisnu. Ia ditanyai, kenapa mereka menyerang, tanpa ada sebabnya. Banjaran Jali mengaku, bahwa orang tuanya, ingin memperistri anak Prabu Sundo, yang bernama Retno Brahmani, yang sudah dikenal luas, sangat cantik. Bahkan, Retno Brahmani, bila dibanding dengan adik Banjaran Jali, yang juga cantik, yang bernama Niken Kasipi, dan Ken Kistapi, Retno Brahmani masih tetap unggul kecantikannya. Raja Sundo, mendengar penuturan Banjaran Jali, berkata dengan rasa penasaran, adik-adikmu itu, apakah berwujud manusia atau raseksi? Mereka berdua adalah manusia. Mereka berdua adalah putri dari Raja Dibonopuro, yang adalah keturunan manusia. Sedangkan putri Paduko, yang bernama Retno Brahmani, tadinya akan dinikahkan dengan hamba, oleh orang tua hamba. Jawab Banjaran Jali menjelaskan. Bila kata-katamu benar, bawalah kedua saudaramu kemari. Kamu juga, akan aku turuti kemauanmu, untuk mengawini Brahmani. Raja Sundo menutup pembicaraan. Banjaran Jali, sudah mundur dari hadapan Sang Batoro Wisnu, dan Sang Hyang Brahmo. Batoro Wisnu, memberikan isyarat kepada kakaknya. Kakang Brahmo, ada buah, dari pohon kayu Sri Puto, yang hendak dimakan hama. Kemudian, ada makhluk, yang menghilangkan hama tersebut. Maka, hendaklah makhluk itu, menerima ganjarannya, atas jasa yang telah ia perbuat. Sang Raja Sundo, atau Hyang Brahmo, menerima isyarat dari adiknya, Hyang Wisnu, dengan rasa kecewa. Tetapi, sejenak kemudian Prabu Sundo berkata, kucing menyirnakan tikus, pasti tidak akan gembira, bila diberikan hadiah yang bukan semacam daging. Adikku Suman, panggilkan Briawan kemari. Hyang Wisnu segera memanggil Briawan, untuk datang menghadap Sang Raja Sundo. Maka kemudian, Raja Sundo berkata kepada adiknya, Raja Suman, adikku, bila nanti, Banjaran Jali tidak datang kembali, maka anakku, Retno Brahmani, akan aku nikahkan dengan Briawan. Sang Raja Sundo, mencoba memegang janjinya, lalu lanjutnya. Tetapi, bila Banjaran Jali menepati janjinya datang, maka Briawan, akan mendapatkan ganti putriku yang lain, Sri Brahmani. Demikianlah keputusan dari Sang Raja Sundo, yang kemudian disetujui oleh Prabu Suman. Tidak lama hari berganti, Banjaran Jali datang, menghadap Raja Sundo, dan Raja Suman. Banjaran Jali memenuhi janjinya, membawa kedua saudaranya, yang memang cantik rupawan. Raja Sundo, memenuhi janjinya, dan menikahkan Banjaran Jali, dengan Retno Brahmani. Sedangkan, Sri Brahmani dinikahkan dengan Briawan. Banjaran Jali diberi gelar, Sri Banjaran Jali, dan bertahta di negara Ngalengko. Sedangkan Briawan, diberikan tahta merajai seluruh jenis burung, dengan gelar, Sang Prabu Winoto. Keduanya bertahta, dengan disaksikan oleh banyak para raja.
Raja Sundho sebenarnya memiliki sejumlah 20 orang anak. Anak lelaki Raja Sundho disebut sebagai Raden, yang berarti permata indah, yang merupakan pujaan manusia. Sedangkan para wanitanya dipanggil dengan nama Dewi, yang merupakan bawaan aliran sebelumnya sebagai keturunan dewa. Dari 20 anak tersebut, ada 2 putra yang paling pinunjul di antara yang lain. Mereka adalah Raden Brahmana Tiaso dan Raden Brahmaniomo. Keduanya beribu Sanghyang Saraswati. Juga ada lagi putra Sang Prabu Sundho dari Dewi Saraswati, yaitu Raden Brahmanoso, Raden Dewa Brahmana, Raden Brahmana Rojo, Raden Brahmana Konto, Raden Brahmana Reksi, Dewi Retno Brahmani, yang mendapatkan suami Banjaranjali. Kemudian, Dewi Sri Brahmani, yang sudah dinikahkan dengan Briawan. Juga ada lagi Raden Brahmo Niskolo, Raden Brahmanioro, Dewi Brahmaniyari, Raden Brahmaniyoto, Dewi Brahmaniyodi, Dewi Brahmaniyati, dan Raden Brahmaniyuto. Sedangkan, anak-anak Sang Raja Sundho dari Dewi Saci adalah Raden Masicibromo dan Raden Brahmanarodo. Ada lagi yang beribu Gyah Rarasati, yaitu Sang Dewi Dresonolo dan Dewi Dresowati. Sayangnya, putra-putra dari Sang Hyang Brahmo mempunyai keinginan yang sama. Mereka berebut untuk mempersunting adik Banjaranjali, Gyah Kasipi, dan Gyah Kistapi.